Jalani pemeriksaan 12 jam soal kasus aparat tak netral, ponsel Aiman Wicaksono disita penyidik Polri. Sejumlah pihak menilai hal itu bentuk pembungkaman demokrasi. Benarkah demikian? Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Jubir TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langgung. Assalamualaikum, selamat sore Mas Tama. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih Mas Tama sudah bergabung. Nampaknya lagi di jalan, tetap hati-hati Ya. Mas Tama, terima kasih. Ya, kalau kita bicara mengenai proses kemarin, whole proses seperti apa sih Mas? Boleh digambarkan karena saya lihat juga Mas Tama kemarin mendampingi Mas Aiman. Ya, dalam pemeriksaan kemarin kita terus terang kecewa begitu ya. Kenapa? Karena sejauh ini kita sangat kooperatif. Baik. Dengan apa yang diminta oleh pihak penyidik. Kita datang pada saat di pemeriksaan, kita juga tidak merubah-rubah alat-alat yang dianggap bukti oleh penyidik, namun kemudian penyidik tetap bersikeras untuk melakukan penyitaan. Padahal di sisi lain, alat bukti tersebut itu kami perlukan juga untuk pembahasan di Dewan Pers begitu ya. Jadi memang kami sangat menyayangkan ketika kemudian pemeriksaan yang sudah berjalan 12 jam tersebut itu kemudian diakhiri dengan penyitaan dari pihak kepolisian. Ini yang kemudian kami terus terang dari tim Ganjar Mahfud maupun sebagai kuasa hukum kecewa atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik. Oke, kalau dari penyidik sendiri, apa alasan yang menguatkan penyidik untuk menyita tadi ponsel Aiman, Mas Tama? Ada poin tertentu yang disebutkan yang membuat mereka, maksud saya penyidik ini bersikeras untuk menyita handphone? Ya, sebetulnya kalau asal dasar penyidik kan sebetulnya alasan subjektif ya. Artinya secara kewenangan ketika perkara sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Namun kemudian kami juga tetap merasa penting begitu untuk bicara lebih jauh kepada penyidik karena saat ini Mas Aiman masih berstatus sebagai saksi, gitu ya. Ketika kemudian jadi saksi kan itu juga harus jadi pertimbangan bagi penyidik untuk tidak melakukan penyitaan, apalagi saksi sangat kooperatif begitu. Dan kami juga dari tim hukum melihat hari ini Mas Aiman punya posisi sebagai seorang jurnalis. Baik. Dia harus melindungi semua narasumbernya. Dan yang kita nggak lupa juga, Mas Aiman pun juga saat ini sedang menjalani proses pencalekan, gitu ya. Sehingga harusnya pihak kepolisian menghargai posisi Mas Aiman dan tahapan-tahapan pemilu yang sekarang sedang berjalan. Oke, jadi dan tadi disebutkan juga status Mas Aiman masih saksi ya, harusnya tadi punya. Ya tadi ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh penyidik termasuk penyitaan handphone tadi ya Mas Tama. Kalau bicara mengenai 12 jam lamanya, selain tadi penyitaan handphone, ada poin apa yang bisa Anda mungkin sedikit gambarkan untuk kami dan juga pemirsa Studio Sore, poin-poin yang diproses selama 12 jam ini terkait hal-hal apa saja Mas Tama? Oke, Mas Juno, ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja yang diperiksa oleh penyidik hampir sebagian besar juga merujuk kepada pemeriksaan pendahuluan. Jadi yang sebelumnya pada saat tahap klarifikasi itu juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian berasal dari sana yang sebetulnya juga sudah kita jelaskan. Dan total pertanyaannya itu lebih dari 50 pertanyaan. Baik. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya Mas Aiman pun juga sudah menyampaikan bukti-bukti yang kemudian dimiliki, dasar-dasar yang kemudian juga didapatkan. Jadi dalam pemeriksaan tersebut kita juga sudah sampaikan bahwa Mas Aiman itu tidak sedang berimajinasi ketika dia menyampaikan pendapatnya. Dia punya sumber yang jelas, dia punya rujukan yang valid sehingga kemudian layak Mas Aiman menyatakan hal tersebut di ruang publik. Nah, beberapa diantaranya misalnya soal referensi dari pemberitaan, dari media. Jadi media Indonesia itu juga ada beberapa yang sudah lebih dahulu menulis soal apa yang Mas Aiman sampaikan. Dan bahkan di media-media lain seperti Tempo, majalah Tempo maksud saya, kemudian juga ada podcast Bocor Alus, itu yang sudah lebih spesifik lagi. Dia sebutkan nama, dia sebutkan jabatan. Nah ini kan kemudian jadi pertanyaan, kalau Mas Aiman yang ngomong kok jadi berita bohong? Sedangkan kalau media lain yang ngomong, kok itu nggak diproses? Padahal jauh lebih detail, jauh lebih jelas apa yang disampaikan oleh media-media lain.
Demikian, Oke. Kang Juno. Ya, karena kita di sini mungkin yang di-highlight adalah bagaimana kebebasan tadi berpendapat ya, Mas Tama ya, dan juga melihat bagaimana harusnya hal-hal seperti ini bisa lebih diselesaikan dengan lebih baik tanpa harus tadi dengan proses seperti kriminal. Tapi lagi-lagi kita hormati proses hukum dan apapun yang sedang Betul sekali. berlangsung. Kalau kita melihat bagaimana kemarin, Mas Tama, berarti Mas Aiman statusnya masih terlapor, seperti ya saksi, dan Saksi. ya handphone disita dan hal-hal seperti ini kalau kita lihat prosedurnya, Mas Tama, dalam hukum. Memang tidak seperti biasa ya. Kalau kita bicara Ya. saksi harusnya ya tidak diperlakukan atau tidak perlu mendapat Ya. treatment seperti itu, Mas Tama. Betul. Iya, memang Ah, ini juga ada hal yang menurut kami juga harusnya tidak perlu terjadi tadi baik. ya, upaya penyitaan terhadap alat-alat barang-barang milik saksi. Karena kan kita juga harus lihat ini belum ada penetapan tersangka, posisi Mas Aiman sebagai saksi dan sebetulnya kami juga dalam situasi yang sudah lelah ya, bisa dibayangkan. Kami dari jam 11 kemudian diperiksa, ada beberapa kali jeda istirahat memang, tapi kemudian kita baru selesai mungkin sekitar jam 11. Jadi ya hampir 12 Ya, jam ya. kami diperiksa, kan tentu saja itu juga lelah begitu ya, melelahkan bagi Mas Aiman sebagai seorang saksi. Awalnya kami juga ingin mengusulkan, ya udah kalau memang masih ada pertanyaan, masih ada yang belum selesai, tolong diizinkan buat pulang dulu. Tapi sepertinya penyidik memang lebih berharap atau lebih bersikeras begitu untuk melakukan penyitaan handphone atau Oke. telepon genggam milik Mas Aiman. Baik, yang menarik juga dalam konferensi persnya Mas Aiman tadi menyebutkan bahwa tidak akan mengungkapkan narasumber atau informannya, tapi yang penting adalah pesannya, message dari informan tersebut. Ya. Di satu sisi juga Mas Aiman menyebutkan bahwa akan menerima resikonya, ya. Ini boleh dielaborasi, Mas Tama, apa yang dimaksud oleh Mas Aiman dan juga tim terkait informan yang Ya. akan dilindungi ini? Betul, seperti Aha, yang sudah kami sampaikan, yang pertama kita punya rujukan informasi berupa pemberitaan. baik. Nah, pemberitaan ini kan sudah saya sampaikan juga, dia sudah lebih jelas, lebih konkret, dia sebut nama dan lain sebagainya. Nah, di samping dari yang berhubungan dengan keterangan pemberitaan, Mas Aiman pun itu sebagai saksi, dia pun juga memiliki sumber informasi lain, begitu ya. Ada orang-orang yang memang berkomunikasi langsung dan kemudian punya informasi yang lebih dalam dan jelas terkait dengan permasalahan yang terjadi. Nah, tentu saja dalam kapasitas dia yang meskipun dia sedang cuti, tentu profesi jurnalis itu melekat pada dia, Baik. melekat pada dirinya, sehingga dia juga terus berusaha semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya agar orang-orang yang menyampaikan informasi kepada dia kemudian tidak dibongkar atau dikejar di ruang publik. Karena tentu mereka juga punya hak untuk tidak diketahui identitasnya. Nah, ini yang kemudian sedang Mas Aiman perjuangkan. Dan kita juga harus tahu, ini juga bagian dari profesionalismenya seorang Aiman Wicaksono Baik. sebagai jurnalis yang memang sudah berpuluh tahun begitu ya, ada di dunia investigasi atau jurnalisme investigasi, sehingga dia selalu berusaha semaksimal mungkin melindungi semua sumber-sumber yang menyampaikan informasi kepada dia. Nah, ini yang kemudian terjadi kemarin. Namun situasinya rekan-rekan dari penyidik itu tetap bersikeras untuk menyita handphone yang tentu saja dalam handphone tersebut ada banyak informasi yang berhubungan dengan sumber-sumber informasi tadi. Nah, ini yang kemudian kita sayangkan. Jadi kita sudah sebisa mungkin untuk menjaga agar penyidik itu lebih fokus kepada apa yang Mas Aiman sampaikan dan kemudian sebetulnya tidak perlu juga ini berujung kepada pidana. Ya. Kalaulah memang ada catatan, ada permasalahan, saya rasa ini konteksnya kita sedang pemilu. Ya. Kita sedang mendorong soal proses demokrasi yang berintegritas, demokrasi yang adil. Yang penting juga soal netralitas para penegak hukum, para pimpinan di lembaga negara, agar pemilu tetap netral. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari hal tersebut. Ya. Maka dari itu sebetulnya juga kalau memang mau lebih dalam, Bawaslu sebetulnya bisa menelusuri hal tersebut, kemudian juga hal ini bisa direspon sebagai sebuah masukan dan partisipasi masyarakat.
Jadi bisa dibayangkan kalau pemilu yang hari ini digembar-gemborkan isu netralitas, catatan soal keberpihakan para pejabat-pejabat negara kepada paslon-paslon tertentu, ini kemudian tidak dikawal oleh publik, saya rasa ke depan demokrasi kita bisa rusak. Gitu. Maka dari itu, inilah kemudian yang sebetulnya menjadi semangat seorang Aiman Wicaksono untuk terus menjaga hal tersebut. Nah, bagi kami di TPN, hari ini posisi dan sikap yang diambil oleh Aiman Wicaksono kami nilai sebagai sebuah simbol demokrasi. Kenapa? Ya karena sebetulnya hari ini kita sedang mengajak semua masyarakat untuk bisa partisipatif. Dan yang paling penting, tidak perlu takut terhadap berbagai macam ancaman ketika kemudian kita ingin menyuarakan sebuah kebenaran. Baik, Mas Demikian, Tama. Mas Juno. Ya, Mas Tama, satu terakhir mungkin kalau kita lihat agenda kemarin, lalu TPN juga memberikan supportnya yang luar biasa. Pak Ganjar juga berbicara, Pak Haritanu juga tadi menyebutkan bagaimana akan terus mengawal kasus ini. Langkah Tentu selanjutnya, saja ketika kemudian pimpinan kami di partai politik, pimpinan kami juga di tingkat TPN, ya bahkan kalau kita bicara soal Mas Aiman, seorang eksekutif chairman malam-malam datang buat mengunjungi kita, itu kan sebetulnya melipat gandakan semangat kita, membakar semangat kita untuk terus berjuang. Jadi ini terima kasih sebesar-besarnya sebetulnya juga untuk Pak Haritanu Sudibyo, karena malam-malam dia tahu situasi yang genting, kami udah berusaha sekuat-kuatnya, beliau datang memberikan dukungan, ini buat kami sesuatu yang luar biasa, begitu ya. Sehingga ini juga akan menjadi penyemangat bagi rekan-rekan di partai politik maupun rekan-rekan yang sekarang sedang memperjuangkan Ganjar Mahfud. baik, Mas Tama, terima kasih sekali untuk informasinya. Tentunya lagi-lagi ya kita melihat bagaimana harusnya ketika ada masukan, perbaikan mungkin ya, atau mungkin bisa cross check, bertemu, klarifikasi, hal-hal yang menurut saya ya pribadi as a human being bisa lebih simpel, tapi mungkin lagi-lagi kita hormati proses hukum ya, dan tentunya yang terbaik nanti hasilnya. Terima kasih untuk Mas Tama S. Langkung, selamat sore, hati-hati di jalan Mas Tama.